Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mutia Bilqis, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, kelas 2 Malang. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tugas UAS konsep dasar sejarah yang berjudul Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama, muncullah Pergerakan Nasional Indonesia. Latar belakang Pergerakan Nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang ada di Asia, seperti kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1901 sampai 1905, meningkatnya pendidikan rakyat, terbit surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham baru yang masuk ke dalam Indonesia, yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia. Ada beberapa yang melatar belakangi Pergerakan Nasional Indonesia, antara lain yang pertama, pengaruh pendidikan. Adanya trilogi Van Deventer, khususnya dalam bidang edukasi, ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia. Meskipun pada kenyataannya sekolah diperlukan untuk anak-anak penjajah, akan tetapi rakyat pribumi juga mendapatkan bagian dari usaha pendidikan tersebut. Sekolah yang diselenggarakan bagi rakyat pribumi digunakan untuk menghasilkan lulusan renah dan diangkat menjadi pegawai rendahan. Namun, dalam perkembangannya, sekolah yang dianggap menghasilkan pendidikan kelas rendahan bagi pribumi juga dapat menghasilkan dan mencetak kaum yang cerdik, pandai yang pada saatnya akan melahirkan kaum pelopor pergerakan nasional seperti Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya, yang kedua ada diskriminasi. Perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajahan terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Rakyat pribumi ditempatkan pada golongan terbawah, sedangkan penjajah ditempatkan di golongan atas. Sadar akan perlakuan ini, para pemuda berangkat ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan dan belajar pengaruh-pengaruh ide-ide dari negara barat. Yang ketiga ada pengaruh paham baru. Paham baru yang berkembang di Eropa seperti nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme juga masuk ke dalam wilayah daerah jajahan di Asia sampai Afrika. Pengaruh dari paham baru inilah yang dapat membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuan melawan ketidakadilan dan perampasan hak kasat bangsa sehingga ada kebangkitan yang melawan penindasan penjajahan untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Selanjutnya bentuk organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Era kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Handar Sutomo, Suraci, dan Gunawan Mangkusomo yang merupakan mahasiswa Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa. Sedangkan perintis dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia mendirikan studi Fondas Dana Pelajar guna membiayai pelajar yang tidak mampu. Bidang gerak Budi Utomo sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini tercapai dari tujuan yang akan dicapai oleh Budi Utomo. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah kemajuan bagi Hindia atau kemajuan yang humoris bagi nusa bangsa. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta dan menghasilkan rumusan. Yang pertama, Budi Utomo tidak berpolitik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditunjukkan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura. Yang keempat, Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Selanjutnya, Sarekat Islam. Pada tahun 1911, di Laweyan, Solo, telah berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI dengan diketuai oleh Saman Hudi. Latar belakang berdirinya SDI karena ingin menyaingi pedagang-pedagang Cina. Hal tersebut yang mendorong banyak orang untuk menjadi anggota dari SDI. Dari tujuan utama yang ingin menyaingi pedagang-pedagang Cina pada akhirnya, selain menjatuhkan pedagang SDI, juga ingin memajukan agama Islam. Oleh karena itu, atas anjuran HOS Kongro Minoto
Nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. Selanjutnya ada Indispaci. Indispaci atau IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu Does Deken atau Daruf Kijan Setiabudi, Cipto Mangkukusumo, Suwardi Sunjangningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya partai politik ini adalah mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Tujuan ini disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Selanjutnya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seorang ulama besar yang terpengaruh gerakan Wahabi. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan Islam dan cara hidup menurut peraturan Islam, membantu dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah menempuh usaha antara lain mendirikan, memelihara, dan membantu pendirian sekolah berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf, mendirikan dan memelihara masjid, langar, rumah sakit, dan rumah yatim piatu, membentuk badan perjalanan haji ke Tanah Suci, dan memiliki wadah khusus untuk wanita yang diberi nama Aisyah dan pria yang diberi nama Hisnu Waton. Baik, selanjutnya Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis didirikan pada tanggal 4 Mei 1914 oleh Henk Seppenin mendirikan Identitas Sosial Demokratische Vereniging atau Persatuan Sosial Demokrasi Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari 2 partai sosial Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrasi dan Partai Sosial Demokrasi yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendirian ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa itu, pulang beberapa anggota ISDV juga merupakan anggota Sarekat Islam SI yang popularitas sedang menjelit. Salah satunya Samuan yang pada tahun 1914 SI Surabaya yang dipimpin oleh Cokroaminoto merupakan guru politik Samoane. Selanjutnya, Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan Suwardi Surjaningrat atau Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1922. Lembaga ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan Paca-Dharma Taman Siswa yang meliputi dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, dasar kebudayaan, dasar kebangsaan atau kerakyatan, dasar kemanusiaan. Selanjutnya, Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, didirikan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Cipto Mangkukusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, Mr. Budianto, dan Dr. Andas Sanusi dengan tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai atas asas pencapaian pada diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuasaan sendiri. Misalnya dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik, bank nasional, dan koperasi. Kekhawatiran Belanda atas PNI mengakibatkan Soekarno tidak boleh mengadakan kegiatan di luar Jawa. Bahkan Belanda melakukan penggeledahan di kantor PNI dan menangkap Insinyur Soekarno, Maskur, Sumardijo, Gatot Mangkubjo, dan Supradinata yang dituduh melanggar pasar karet 153 bit dan 169 KUHP yang isinya dianggap mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan pemerintahan Belanda.
Akhirnya, Insinyur Soekarno dibuang di penjara Sukamiskin. Baik, yang terakhir adalah gerakan wanita. Pelopor gerakan wanita adalah R.A. Kartini, Putri Bupati Jepara, Aryo Sasrodiningrat. Kartini memiliki cita-cita mengangkat derajat wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Kartini mengadakan kontak lewat surat dengan wanita barat dan juga wanita di Nusantara. Dari Jawa Barat, muncul tokoh wanita bernama Dewi Sartika yang berusaha melepaskan diri dari tradisi dan adat pingitan bagi wanita seperti kawin paksa dan poligami. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.